Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Puji nama Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan pula katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Alkitab sudah mengatakan dengan jelas, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan kiranya pagi ini sebelum kita beribadah kepada Tuhan, 5 menit bersama dengan firman, senantiasa bisa menguatkan kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih, biarkan kami menjadi teladan dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Allah akan saya ambil dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 dan ke-7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Haleluya. Menjadi teladan. Tema kita adalah menjadi teladan bagi orang percaya. Dan kita bisa melihat bagaimana jemaat di Tesalonika, ya, dalam keimanan mereka dapat menjadi teladan, sampai terdengar kepada Makedonia dan Akaya. Nah, untuk bisa menjadi teladan, kita harus, yang pertama dikatakan sebagaimana yang kita baca dari ayat tadi adalah penurut atau taat kepada Tuhan. Penting bagi kita untuk taat kepada Tuhan, karena apapun yang kita kerjakan tanpa ketaatan akan sia-sia. Dan ketaatan itu penting karena itulah kunci menerima segala berkat Tuhan, segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan ketaatan itu pula lah yang membuka pintu rahmat Allah turun atas kita. Dan ketaatan kita pula kepada Allah yang membuat belas kasihan Allah terus berlimpah-limpah. Kasih karunia Allah terus berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Jadi biarkan kita terus taat. Sebagaimana juga kalau kita taat kepada Allah, kita juga taat kepada pemimpin. Kita sangat sayangkan bagaimana Rocky Gerung yang melakukan menghina presiden kita sebagai simbol negara. Hal yang tidak patut dilakukan oleh warga negara. Sekalipun mungkin mau mengkritik, kritiklah dengan baik. Jangan dengan kata-kata yang kasar, jangan kata-kata yang tidak bermoral, kata-kata yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang intelektual yang dikatakan sampai disebut dia bergelar profesor. Dan walau kita tidak tahu lah ya. Tetapi yang jelas saya mau katakan kepada kita adalah sebagai warga negara Indonesia, saya merasa prihatin dengan ketokohan seorang tokoh tetapi melakukan hal yang seperti itu. Saya pikir itu tidak sehat, ya. Itu kacau mungkin pikirannya, atau sedang stres mungkin kalau bagi saya orang-orang seperti itu. Tetapi apapun itu sudah terjadi, kita harapkan apapun yang sedang diproses, apapun yang akan terjadi, ya kita hanya berharap supaya di lain kali Pak Rocky Gerung dapat menata kata dengan baik, dapat mengatakan hal-hal yang baik. Karena ada pepatah katakan, mulutmu adalah harimau. Jadi kalau mulutmu adalah harimau, kadangkala itu bisa menjerat kita. Dan kalau kata-kata sudah keluar, itu tidak akan pernah bisa kembali. Dia akan melaksanakan dan memakan, kita yang mengeluarkannya akan memakan buahnya. Kalau kita katakan hal-hal yang jahat, kita akan menerima yang jahat. Tapi kalau kita katakan yang baik, kita akan menerima yang baik. Puji nama Tuhan. Jadi ketaatan kita bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada pemimpin-pemimpin kita. Yang kedua, kata firman Allah, menerima firman Tuhan dengan sukacita. Sekalipun
jemaat di Tesalonika sedang mengalami penderitaan yang tekanan, penganiayaan dari orang-orang Yahudi maupun pengusaha Romawi pada waktu itu. Tapi iman mereka tetap maju, iman hati mereka tetap maju kepada Tuhan. Jadi yang mau saya katakan adalah dia tetap melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, di hadapan manusia sekalipun di tengah-tengah penderitaan yang begitu. Tapi iman mereka tidak surut. Lalu yang ketiga, sabar dalam menderita aniaya. Jadi sebagai gereja Tuhan, kita harus setelah kita menerima Tuhan, menerima taat pada Tuhan, menerima firman Allah dalam hati kita, karena itu kekuatan kita, sabar. Ya, kita sabar itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Injil itu adalah kekuatan, Roh Kudus adalah kekuatan kita. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang percaya bisa tampil beda sekalipun dalam penganiayaan, dalam penderitaan, karena kita diajar oleh Tuhan untuk sabar menderita atau sabar dalam saat mengalami aniaya. Bahkan firman Allah katakan, berdoa bagi orang yang menganiaya engkau. Puji nama Tuhan, ampuni mereka dan doakan. Ya, itulah firman Allah. Jadi kalau kita mau menjadi teladan, ini yang pertama, nanti yang sore saya akan bawa yang kedua. Jadi saya berharap kita bisa menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, dalam tindakan, dalam kasih kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat menjadi teladan bagi kami dan bagi orang-orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Mantap, 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 mantap!